Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Rizky Arif Nugroho STMT dan Bapak Insinyur Firdaus STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perencanaan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dalam mempresentasikan tugas critical review mengenai permasalahan implementasi hukum agraria dengan studi kasus perlindungan hukum hak atas tanah adat di Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh. Kemudian anggota dari kelompok 6B yaitu ada Ilham Syah, Irfi Syalifa, Miranda Eka Putri, Erna Aulia Sasinta, Naura Salsabila, dan Nur Herliana Putri. Kemudian outline pembahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kemudian di pendahuluan terdapat latar belakang, Kabupaten Benar Meriah merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Di kabupaten ini memiliki hak atas tanah yang digunakan secara kolektif oleh masyarakat adat. Keberadaan tanah adat sebagai lahan kolektif masih dipraktikkan dan dilindungi, terutama untuk keperluan pertanian. Namun, akibat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan mata pencaharian, banyak tanah yang digunakan masyarakat diperoleh untuk kepentingan individu, sehingga pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat atas tanah ini belum memadai. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat untuk menjamin kepastian hukum. Adapun tujuannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat terhadap hak mereka atas tanah ulayat. Yang kedua, untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak masyarakat hukum adat. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak minimnya pemahaman hukum terhadap pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat. Selanjutnya terdapat gambaran umum wilayah. Kabupaten Benar Meriah merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Aceh yang terletak pada dataran tinggi. Secara astronomis, kabupaten ini terletak di antara 4 derajat 33 menit 50 detik sampai dengan 4 derajat 50 menit 50 detik lintang utara dan 96 derajat 40 menit 75 detik sampai dengan 97 derajat 17 menit 50 detik bujur timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 1.919,69 km persegi atau sama dengan 191.969 hektar. Dan kabupaten ini terdiri dari 10 kecamatan serta 23 desa dengan ibu kotanya yang berada pada desa Simpang Tiga Redolong. Selanjutnya dapat kita lihat pada peta untuk Kabupaten Benar Meriah ini, pada sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Biruan. Selanjutnya terdapat komoditi unggulan. Untuk komoditi unggulan pada Kabupaten Benar Meriah yaitu sektor pertanian. Dengan subsektornya yaitu tanaman perkebunan. Untuk tanaman perkebunan ini berupa kelapa sawit, kakao, kopi gayo, nilam, serta tanaman hortikultural seperti cabai, kentang, kubis, dan sayuran juga tumbuh subur di kabupaten ini. Untuk kegiatan perekonomian di kabupaten ini ditunjang dengan adanya Bandar Udara Rembele yang merupakan salah satu bandar udara yang berada pada Kabupaten Benar Meriah. Selain itu, Kabupaten Benar Meriah merupakan kabupaten yang banyak dikunjungi oleh wisatawan hingga mancanegara karena terdapat banyak bukit-bukit tinggi yang menjulang. Bukit-bukit tinggi yang menjulang ini merupakan salah satu daya tarik pariwisata yang ada pada Kabupaten Benar Meriah. Kemudian masuk ke bab pembahasan di mana terdapat permasalahan. Pada Kabupaten Benar Meriah ini memiliki hak atas tanah yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat adatnya untuk keperluan bersama seperti hulu air sebagai keperluan sehari-hari dalam mengairi sawah ladang, air minum, dan tanah wilayah peternakan. Kemudian seiring pertumbuhannya jumlah penduduk, banyak lahan-lahan untuk kepentingan bersama diambil alih untuk kepentingan individual. Dengan adanya wilayah yang digunakan untuk kepentingan bersama, menjadi sumber permasalahan yang tidak disetujui oleh masyarakat atas keberadaan tanah-tanah untuk kepentingan bersama tersebut, karena menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang telah diturunkan oleh orang tua mereka sebelumnya. Penyebabnya yaitu karena masih minimnya pemahaman hukum masyarakat, aparatur penyelenggara negara, dan penegak hukum mengenai kedudukan hukum dan hak-hak masyarakat hukum adat yang harus mendapatkan penghormatan dan perlindungan, khususnya mengenai pengakuan eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya, yang merupakan wujud identitas teritorial masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selanjutnya masuk ke dampak permasalahan pada studi kasus kali ini, yaitu terdapat dua dampak permasalahan. Yang pertama, terjadi perubahan menuju kemunduran. Maksudnya perubahan tersebut terjadi karena adanya dorongan dari beberapa faktor yang berasal dari internal, yaitu masyarakat sendiri, maupun eksternal, yaitu masyarakat luar dari perubahan mempengaruhi eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Benar Meriah. Kemudian dampak yang kedua yaitu pemanfaatan lahan persawahan yang semakin sempit, di mana permasalahan ini mengancam hak atas tanah ulayat masyarakat. Hal ini mengakibatkan berkurangnya luas tanah ulayat dan berkurangnya kebutuhan akan irigasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya terdapat rekomendasi dari penyelesaian permasalahan, yaitu diadakannya peraturan untuk mengakui keberadaan masyarakat adat pada Kabupaten Benar Meriah dengan dibuatnya peraturan Kanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang pemerintahan mukim yang mencakup dibentuknya lembaga-lembaga adat di tingkat kabupaten maupun di setiap kecamatan. Selanjutnya rekomendasi permasalahan di mana diadakannya peraturan untuk mengatur keberadaan masyarakat adat pada Kabupaten Benar Meriah dengan dibuatnya peraturan Kanun Nomor 08 Tahun 2009 tentang pemerintah mukim yang mencakup dibentuknya lembaga-lembaga adat di tingkat kabupaten maupun di setiap kecamatan.
Selanjutnya masuk ke penutup, di mana pada penutup ini terdapat kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil paparan sebelumnya, yaitu yang pertama, pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat terhadap hak-hak mereka atas tanah ulayat dilakukan melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan, dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum atas adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai NKRI yang menyatakan sah atau benar masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dan ancaman atau gangguan pihak lain. Lalu yang kedua ada putusan Mahkamah Agung Konstitusi menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kepastian dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Lalu yang ketiga, minimnya pemahaman hukum terhadap pengakuan dan perlindungan hak atas tanah dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerentanan terhadap penyalahgunaan hak-hak tanah wilayah oleh pihak lain. Konflik hukum dalam pemanfaatan hak atas tanah, sumber daya alam, dan sumber daya air, ketidaksesuaian antar pengaturan hukum nasional dengan kearifan lokal masyarakat adat, menghambat perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat hukum adat, serta mengancam keberlangsungan identitas budaya dan hak-hak tradisional. Selanjutnya masuk pada saran. Adapun saran yang diberikan yaitu diperoleh langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dan konsultasi antar pemerintah dan masyarakat hukum adat untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Lalu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggaraan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan hak-hak masyarakat hukum adat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.